dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih pendengar, kebersamaan kita kali ini untuk Palembang sore ini, di mana kita akan ikuti kembali Mimbar Agama Islam edisi hari ini, hari Kamis 24 Juli 2025. Ya, tentunya sudah bersiap pendengar melalui line telepon, di mana akan hadir bersama Ustaz kita Bapak Ustaz Ahmad Fadil MPD. Beliau adalah dosen Prodi PAI UIN Raden Fatah Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Pak Ustaz. Halo Pak Ustaz. Halo, Halo Pak Ustaz. halo, Halo Pak Ustaz. Apa bisa diterima suara saya Pak Ustaz? Halo Pak Ustaz. Pak Ustaz. Halo Pak Ustaz. Halo. Halo, Pak Ustaz, apa bisa diterima suara saya, Pak Ustaz? Halo, Pak Ustaz. Ya, baik pendengar, masih... halo, Halo, Pak Ustaz, apa sudah bisa diterima Halo. suara saya, Pak Ustaz? Oke, baik pendengar, kita akan coba untuk menghubungi kembali narasumber kita, Bapak Ustaz Fadil, di kesempatan malam hari ini untuk Mimbar Agama Islam. Ya, baik pendengar, kita sudah tersambung bersama Pak Ustaz Ahmad Fadil MPD, dosen Prodi PAI UIN Raden Fatah Palembang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya suara saya bisa terdengar juga Pak Ustaz ya. Alhamdulillah. Mohon dimaafkan dengan sedikit gangguan teknisnya Pak Ustaz. Baik Pak Ustaz, malam hari ini Mimbar Agama Islam, Pak Ustaz akan menyampaikan meningkatkan kualitas ibadah sebagai jalan perbaikan diri, islahun nafs, evaluasi pribadi. Benar begitu Pak Ustaz? Ya, benar izin. Baik, selengkapnya saya persilakan Pak Ustaz dan pendengar bersama Bapak Ahmad Fadil MPD, dosen Prodi PAI UIN Raden Fatah Palembang dalam Mimbar Agama Islam. Silakan Pak Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini di malam yang penuh berkah, yaitu Sayyidul Ayyam, malam Jumat, kita dapat dipertemukan dalam acara program Pro 1 Radio Republik Indonesia, yaitu Mimbar Agama Islam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita laksanakan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam
kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, pecintanya, dan segala umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita dan seluruh keluarga kita diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada, kita patut banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Karena kenapa? Karena kita pada saat ini, pada detik ini, pada menit ini, dan pada jam ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak bisa menghitungnya. Seandainya pohon itu menjadi pena dan lautan itu menjadi tinta, untuk menghitung daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, pastilah tidak cukup untuk menulisnya. Tidak cukup untuk menulisnya. Alangkah banyaknya nikmat Allah yang berikan kepada kita. Dan terutama di awal tahun baru Hijriah ini. Jadi masih momentum, gairah, semangat ya. Kita euforia bergantinya tahun dari 1446 Hijriah ke 1447 Hijriah. Ini masih euforia, masih semangatnya. Makanya dengan Allah berikan kepada kita suatu nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, akhirnya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun baru Hijriah, yaitu 1447 Hijriah. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini tidak cuma-cuma. Maksudnya kita harus memanfaatkannya betul-betul agar nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat bertemu di tahun baru Hijriah ini, kita maksimalkan betul-betul. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan, mengingatkan kepada kita, dan juga dari risalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita apa? Kita harus islahun nafs. Ya, islahun nafs. Atau evaluasi terhadap pribadi kita. Ya, jadi masih di awal ini ya kita evaluasi ya. Apakah bergantinya tahun apakah kita ada prospek atau prepare yang akan kita laksanakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah bergantinya tahun ini kita hanya terbuai dengan waktu, nggak ada yang kita lakukan? Nah, itu jangan. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sabdanya, khairun nas man tala umruhu wa hasanu amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa hasanu amaluhu wa sa'amaluhu. Yang artinya sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan sejahat-jahat manusia adalah orang yang panjang umurnya tetapi jahat amalnya. Maksudnya orang yang paling baik yang hidup di alam dunia ini adalah orang yang dipanjangkan umurnya, dan di sepanjang umurnya dia selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berbuat manfaat buat orang lain sehingga hidup-hidupnya itu betul-betul berarti dan disenangi orang lain. Nah, itu jadi dua orang ini sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang. Akan tetapi umur yang panjang ini, satu orang diberikan umur panjang, dia selalu berbuat taat kepada Allah, selalu mensyukuri nikmat Allah, dan selalu berbuat manfaat buat orang lain. Bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyatakan, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, inilah yang kita baik. Karena apa yang diberikan kepada kita, kesempatan yang diberikan kepada kita, ya, akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan kita sia-siakan. Nah, wasyarrun nas man tala umruhu wa sa'amaluhu. Dan juga ada satu lagi orang yang dikasih umur panjang, tetapi umur panjang ini dia tidak manfaatkan betul-betul. Dikasih dia kesempatan untuk bertemu di tahun yang baru 1447, tapi dia nggak manfaatin betul-betul. Dia hanya terbuai. Sudah, waktu berganti, sudah nanti saja. Nah, yang nanti inilah yang membuat kita yang terbuai. Ya, terbuai. Padahal dikatakan al-waktu kasyaf, ya. Waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak memotongnya, maka ia akan memotongmu. Nah,
Jadi kita harus memanage betul-betul. Jadi dia dikasih umur, tapi umurnya dia buat untuk durhaka kepada Allah, berbuat untuk maksiat kepada Allah, dan dia selalu mengganggu ketentraman orang, ya merusak ketenangan orang dan tidak membuat manfaat buat orang. Nah ini sangat merugikan untuk kita. Makanya refleksi kita ya untuk memasuki tahun ini ya islahun nas, ya, perbaikan diri, maka kita harus perbaikan. Pola kita diubah. Ya, pola kita diubah. Jadi kita harus ada peningkatan dari hari ke hari. Walaupun peningkatan itu kalau kita hitung dengan logika kita ya 0,0001% ya, sekurang-kurangnya. Yang itu ada peningkatan. Ada peningkatan ya, meningkat dikit. Maka ada dikatakan dikit-dikit lama-lama jadi bukit ya. Jadi insya Allah kita dimudahkan ya, dikit-dikit. Yang tadinya tahun kemarin ya kita banyak bolong-bolongnya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di tahun ini jangan ya. Kalau yang perkara wajib memang nggak boleh bolong. Ini sering kita refleksikan, berarti yang kemarin-kemarin yang bolong, yang wajib bolong, dan yang bukan, maksudnya perkara yang wajib tetap wajib dikerjakan. Maksudnya perkara yang ditambah lagi. Ya ditambah lagi. Ibaratnya kalau kita tuh makanan pokok orang Indonesia itu adalah nasi, ya itu sebagai wajibnya. Nanti ada tambahannya lagi, ada dagingnya, ada ayamnya, ada tempenya, ada telurnya, ada sayurnya, ada buahnya dan sebagainya. Nah begitu juga ya kita melaksanakan amal ibadah. Ketika di tahun kemarin mungkin kita sholat duhanya belum sempurna ya, belum banyak, masih 2 rakaat atau belum melaksanakan. Nah tahun ini jangan terlewatkan ya, kita sholat duha. Usolli sunnatan duha ya, sholat duha. Yang tadinya kita tahun kemarin ada ketinggalan ya sholat tahajudnya, kita sholat tahajudnya. Yang kemarin qobliyah ba'diyahnya ya, sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat wajib, sholat sunnahnya ada yang belum terlaksana, tahun ini jangan bolong. Nah itu ada peningkatan. Yang kemarin kita sedikit sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW, nah ini banyakin sholawatnya. Man shalla alayya sholatan wahidan, sallallahu alaihi aslam. Ya, siapa yang bersolawat sekali untuk Nabi, maka Allah bersolawat kepada dia 10 kali. Nah, ini banyak faedahnya. Banyak faedahnya. Karena ya itulah kita ini hidup ya mencari bekal kita yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita panjang umur, tapi nanti panjang umurnya ini enggak ada manfaatnya. Ya, enggak ada yang akan kita bawa ke bekal yang sesungguhnya di mana? Di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya, di dalam firman-Nya, "Wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab." Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Dan bertakwalah hai orang-orang yang bertakwa. Nah, itu yang kita minta. Itu yang kita harapkan. Ya. Kalau kita nih ya, sibuk mengejar ya kita boleh, kita tinggal hidup di dunia ini boleh mengejar, tapi jangan lupakan tempat kita yang kekal nanti di mana? Di akhirat. Jadi dunia ini kita jadikan untuk meraih akhirat kita. Kita jadikan ya. Karena al-jaza min jinsil amal ya. Sesungguhnya apa yang kita perbuat ya itulah nanti ada balasannya. Balasannya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengisyaratkan kepada kita. Apa beliau mengatakan? Belum hilang jejak telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sebelum ia diajukan beberapa pertanyaan. Jadi kita akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Di antaranya tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Nah, umur yang Allah berikan kepada kita digunakan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Tentang masa mudanya digunakan untuk apa? Ya, tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya, digunakan untuk apa? Dan tentang ilmunya, sampai mana ia mengamalkannya. Nah ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dipanjangkan umur ya, kita minta ya Allah panjangkanlah umur. Ya kita minta panjang umur saja. Seharusnya kita minta panjang umur itu ditambahin. Maka para ulama-ulama kita mengajarkan kalau kita minta umur panjang ditambahin lagi doanya apa?
Ya Allah, panjangkanlah umur kami agar kami bisa beribadah kepada Allah. Agar kami bisa beribadah kepada Allah. Berkahilah umur agar kami bisa melaksanakan taatan kepada Allah. Nah itu. Jadi kalau kita minta umur panjang tapi nggak taat kepada Allah, gimana ya? Ya nggak ada yang ganjel gitu ya. Nah itu. Padahal fitrahnya kita sebagai manusia, sebagaimana Allah nyatakan, kita ini dihidupkan oleh Allah di dunia ini di antaranya untuk menjadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kita diciptakan oleh Allah tuh ya illa liya'budun, untuk menyembah Allah. Itulah. Jadi walaupun kita sibuk apapun ya, jangan lupa niatkan untuk ibadah. Niatkan untuk ibadah apapun yang kita lakukan. Ya, apapun yang kita lakukan ya, niat untuk ibadah. Makanya ya, jadi islahun nas ya, perubahan, perbaikan diri kita prepare ya. Kita lihat ya, kalau anak sekolah saja di akhir pertemuan ya, ada namanya asesmen ya. Ada asesmen sumatif, formatif ya. Ada lagi nanti evaluasi ya. Ya, ada ujiannya untuk mengetahui sampai mana ilmu yang ia serap ketika diajarkan oleh gurunya atau dosennya itu. Ada evaluasi. Nanti evaluasi ini kan dinilai. Ada bentuk penilaian. Ada penilaian kognitif, afektif, psikomotoriknya. Nah, kita nilai. Ya, kita nilai. Kita ini sampai sejauh mana sih? Oh, ini penilaian kita. Kita nilai sendiri, introspeksi diri. Ya, jangan sampai semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Maksudnya kita bisa mengoreksi orang ya jauh, tapi ngoreksi diri kita nggak bisa. Nah ini mengingatkan juga kepada kami ya, dan kepada para pemirsa sekalian ya, Radio Republik Indonesia Pro 1 ya, mengingatkan kepada kita semua. Ayo sama-sama ya, kita islahun nafs ya, kita evaluasi diri kita. Apa yang kurangnya kita nih? Apa kurangnya? Ya, kita aja kalau lihat motor kita ada yang kurang, ini kayaknya spionnya nggak cocok nih, kita beli aja yang baru ya. Kayaknya velg motor ini mau diganti aja, nggak cocok kayaknya ya. Nah begitu juga ya amal ibadah kita. Ini kayaknya kita ada yang kurang nih. Kita evaluasi. Kita evaluasi. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Ya, hijrah. Ya, makna hijrah tuh ya kalau secara maknawi berpindahnya satu tempat ke tempat lainnya. Ya betul itu. Tapi secara hakikat berubahnya kita dari perbuatan yang baik, yang sudah baik, menjadi lebih baik. Atau dari perbuatan yang belum baik, jadi baik. Jadi kita hijrah. Sebagaimana hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Adanya perubahan. Perubahan. Maka perubahan yang ada di diri kita itu diantaranya didorong oleh semangat. Semangat kita. Makanya guru kami pernah berbicara dengan kami, nasihati. Apa kata beliau? Beliau mengatakan tidak ada yang menyenangi diri kita kecuali kita sendiri. Tidak ada yang sayang dengan diri kita kecuali kita sendiri. Sesayang-sayangnya seorang kekasih kepada kekasihnya pasti akan tinggal juga. Ya, benar nggak? Sesayangnya orang tua kepada anaknya pasti akan tinggal juga. Tinggal. Maksudnya tinggal tuh ya, bukan kita artikan tinggal maksudnya pindah alam ya, meninggal maksudnya. Bukan. Maksudnya tinggal tuh misalnya orang tua ada di rumah, anaknya sekolah. Tinggal, nggak bisa ngontrol kan kita secara zahir ya. Melihat nggak bisa. Ngapain anaknya di sekolah, ngapain anaknya main ya, nggak bisa. Tapi yang bisa jaga diri dia siapa? Ya dia sendiri. Makanya guru kami mengingatkan tidak ada yang sayang dengan diri kita kecuali diri kita. Ya kalau kita ingin menyayangi diri kita, ya kita sendiri kita berubah. Ayo berubah. Pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada, ya di antara perubahan ini kan, ya kita berubah. Apa saja yang kita berubah? Dan ketika kita melihat orang yang berubah, hijrah, ya islahun nafs, ya perbaikan diri berubah. Ya jangan kita maksudnya kita komen atau kita maksudnya kita main-mainin, akhirnya dia malu, minder, akhirnya enggak. Terus jangan kita ingatkan lagi dengan masa lalunya. Kamu ini enggak usah. Maksudnya enggak usah tuh, ayo kita berubah langsung.
takutnya nanti ketika kita ingatnya masa lalu, akhirnya dia teringat lagi, dia ingin lagi berubah. Nah, itu ketakutan kita. Kawitnya. Jadi kita semangati, ya, kita ajak dia, ayo kita berubah sama-sama. Ya, kita ajak ke ngaji, ya, kita ajak ke majelis taklim, kita deketin dengan ulama, ya, kita ajak dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya untuk meningkatkan kita, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya satu cerita apa? Ada seseorang yang dulunya menentang Nabi Muhammad SAW. Memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bahkan ingin membunuh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang kita lihat, kita ziarahi, waktu kita umroh, waktu kita haji, kita datangi. Dan dia sekarang makamnya bersebelahan dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Betapa mulianya orang ini. Siapa itu? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang dahulunya dia menentang Nabi, ya, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, dan sekarang jasadnya, ya, berdampingan dengan jasad orang yang mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bisa? Bisa. Itu bukti nyatanya. Ada nyatanya. Apalagi kita umatnya Nabi Muhammad, insya Allah, ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, kita berubah. Tapi dengan niat, ya, kita harus ada usaha juga dari kita, ya. Maka terakhir kami menyampaikan, ayo, ya, mumpung masih di awal, ya, di tahun baru, ya, masih di awal, ayo kita tulis, kita prepare apa yang kita ingin ubah. Kita perbaiki diri kita, ayo sama-sama. Ya, Al-Jama'atul Rahmat wal Furqatul Azab. Mungkin kita dengan sama-sama ingin berubah, rahmat Allah akan turun. Allah senang kepada kita. Ya, Allah senang kepada kita. Kita nggak usah pedulikan kanan kiri. Kalau kita mempedulikan kanan kiri, akhirnya kita nggak, oh kamu sok alim, kamu sok orang-orang berbeda. Nggak berubah-ubah kita. Jangan pedulikan. Kita yang pedulikan kita adalah rahmatnya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka aslihin niyah. Ya, aslihin niyah. Apa? Perbaiki niat kita. Maka innama a'malu binniyah. Jadi, ya, perbaiki diri kita. Insya Allah, ya, momentum ini, ya, menginginkan kita untuk evaluasi diri, perbaikan diri, dan semoga kita, seluruh keluarga kita, dan seluruh, ya, teman-teman kita, semoga Allah berikan kita hidayah, dan semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok akan lebih baik lagi dari hari ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu afiq ila aqimut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustaz, terima kasih banyak malam hari ini sudah hadir dalam mimbar agama Islam. Tentunya bahan-bahan yang lain masih akan sangat banyak pasti Pak Ustaz ya, untuk akan kita sampaikan kepada pendengar kita di lain kesempatan Pak Ustaz. Ya, insyaallah. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ustaz. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, baru saja kita dengarkan bersama Bapak Ustaz Ahmad Fadil MPD, dosen Prodi PAI UIN Raden Fatah Palembang dalam mimbar agama Islam, meningkatkan kualitas ibadah sebagai jalan perbaikan diri, islahun nafs, evaluasi pribadi, yang menutup kebersamaan kita dalam Palembang sore ini, edisi Kamis 24 Juli 2025. Saya Haris Ansor. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya, dan selepas ini bersama rekan saya Abbas Surya yang sudah bersiap melanjutkan kebersamaan dalam Palembang malam ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sehat selalu untuk Anda.